bersikap seperti ini malah termasuk dosa besar justrunya gitu loh. Apa sebaliknya juga apabila ada orang yang melakukan dosa seandainya gitu kan, terus dia merasa dirinya tuh takut. Apakah dosanya otomatis akan terhapus atau bagaimana penjelasannya? Kita minta guru kita nih dari Ustadz Denny penjelasannya, silakan. Tafadhol Ustadz. Ya, Afwan, Bib, Ustadz nanti kalau ada yang perlu ditambahkan dengan senang hati saya berguru sama Ustadz sama Habib. Nah, kita ini sebagai manusia tentu dikatakan ada dalam keterangan al-insanu makhlul khata wa nisyan. Ya, manusia ini tempatnya salah dan lupa. Dan tentu ketika kita melakukan kesalahan ya harus siap ada yang membenarkan. Dan ketika kita melakukan hal yang lupa ya ada yang mengingatkan. Inilah tugas sesama manusia, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Nah, setiap dosa tentu ini mau kecil mau besar namanya tetap dosa akan dihisab. Maka salah satu yang sering harus kita lakukan itu dengan adanya sholat fardu 5 waktu itu kan bagaikan kita mandi ya. Apabila badan kita kotor, apalagi sekarang zaman COVID ini kan, harus sering mandinya bersih-bersihnya itu. Nah, kalau badan kita kotor, kalau sehari kita mandi 5 kali, insya Allah ini akan bersih. Ya begitu juga dengan perilaku-perilaku yang menyimpang, perilaku-perilaku perbuatan dosa. Apabila kita sering melakukan sholat, di dalam sholat itu kan ada istighfar, ada zikir di situ. Maka insya Allah tadi kita akan lebih cepat dibersihkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena ini urusannya dengan Allah secara vertikal. Nah, bagaimana dosa-dosa vertikal kita dengan Allah yang sifatnya tadi banyak hal termasuk yang syirik dan lain sebagainya, kita terus beristighfar kepada Allah. Tetapi juga sesama manusia yang sifat-sifatnya horizontal, ya kita harus senantiasa mengakui kesalahan, siap dibenarkan oleh orang lain, siap diluruskan. Ketika lupa, siap juga diingatkan. Nah, hablum minanas ini harus kita juga jaga. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang banyak orang lain, tetangga kita, saudara kita menjadi tidak nyaman dengan kehadiran kita. Maka setiap saat kita dalam bergaul, bermasyarakat, harus senantiasa menyadari diri, mengintrospeksi diri, menghitung diri. Hasibu qabla antu hasabu. Hisablah diri kita sebelum dihisab oleh Allah. Setiap kita mau tidur, kita hitung apa nih yang sudah kita lakukan, mana baiknya, banyak buruknya atau sebaliknya. Kita ini mau tidur, dan besok kita akan bangun lagi atau tidur akan selamanya. Nah, dari itu semua introspeksi diri atas semua hal yang kita lakukan setiap hari, insya Allah perbaikan demi perbaikan ke jalan taubat karena Allah menyukai orang-orang yang bertobat kepadanya. Allah. Kalimat terakhir keren banget. Allah yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Masya Allah, tabarakallah. Nah sekarang nih kita lanjut lagi nih Bib nih. Habib mau izin sebelumnya. Kalau saya pernah dengar katanya, apakah benar nih ya, dosa besar selanjutnya adalah menuduh wanita baik-baik melakukan perzinahan. Dan jika orang yang menuduh ini, seandainya udah kejadian nih, orang yang menuduh ini minta maaf dan bertaubat sama Allah Subhanahu wa taala, minta maaf sama orangnya. Apakah benarnya dosa besarnya ini bisa terhapus nih, ya? Atau tetap menjadi dosa besar selamanya? Bagaimana penjelasannya, Bib? Tafadhal, Bib, silakan. Afwan Mas Fadli, afwan Ustaz, afwan Zasyam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Termasuk dosa besar ketika siapapun mereka menuduh berzina terhadap wanita yang tidak berzina. Menuduh berzina ternyata dia wanita baik-baik. Innalladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun azim yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim warjuluhum bima kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, sungguhnya orang-orang yang menuduh berbuat zina kepada wanita yang baik-baik, yang lengah, yang tidak melakukan perbuatan zina tersebut, maka dia orang yang beriman ternyata mereka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, dilaknat di dunia dan dilaknat di dalam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Azab yang besar pada hari kiamat nanti, dan lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang telah mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan dengan lisannya. Ini penzina nih, ini perbuatan dia nggak benar nih. Oh, dia pulang malam ternyata dia penzina, nggak boleh sembarangan. Oh, ternyata dia pakaiannya seksi-seksi gitu, dia penzina. Tuh zina tuh orang, nggak boleh, haram. Menuduh orang yang berzina, ternyata dia tidak berzina. Mungkin pakaiannya yang kacau, mungkin perbuatannya yang nggak benar, mungkin lidah dia yang kotor. Tapi kalau dia tidak penzina, kalian mengatakan zina, ini dosa yang sangat besar. Orang yang mulutnya lancang,
orang yang mulutnya asal kata aja menuduh penzina, padahal dia bukan penzina. Di dalam syariat berhak dia mendapatkan 80 cambukan. Dan dia dikatakan orang-orang atau golongan orang yang fasik. Nah, kita harus lihat nih. Dan kita harus perhatikan. Hati-hati nih berkata-kata atau ngetik tangannya nih. Nggak punya akal gitu kan. Betul. Di media sosial, dia sembarangan, dia nuduh, dia nyinyirin orang. Dia pakaiannya emang nggak benar. Tapi kata-kata kita memfitnah dia penzina. Oh, kasar lah kalimatnya, saya nggak bisa sebut. Ingat, kita tidak tahu perbuatan dia. Kita nggak tahu apa yang dia lakukan. Kita tidak tahu apa yang dia kerjakan. Maka jangan menuduh sembarangan, orang tersebut belum tentu penzina. Orang tersebut belum tentu zina. Kalau cuman katanya, kata orang, nggak boleh. Wajib bagi mereka harus ada saksi. Kalau di dalam syariat agama, wajib 4 saksi. Dan 4-4-nya harus laki-laki. 4 saksi. Kalau dikatakan ada 4 saksi tersebut, jelas. Oh ternyata dia adalah penzina. Dia penzina. Nah itu boleh dapat hukuman. Karena penzina itu ada hukuman, cambuk. Nah kalau misalkan dia tidak terbukti, dia wajib didera 80 kali cambukan. Ada hukumannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah SAW bersabda, jauhilah 7 dosa yang dapat membinasakanmu. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, dosa apa yang menjauhkannya? Asyraku billah, menyekutukan Allah, syirik, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan, kecuali dengan haknya, makan riba, makan harta anak yatim, berpaling daripada perang, dan menuduh orang melakukan perbuatan zina. Nah kalau dia minta maaf gimana? Samperin orangnya. Tadi kan terakhirnya gimana caranya nih? Tobat dan minta ampunan sama Allah, karena dia hablum minanas, hubungannya manusia, samperin orang tersebut, DM orang tersebut, saya minta maaf. Maaf, saya minta ridho, minta ikhlasnya. Saya dulu mengatakan Anda dengan kalimat atau kamu dengan kalimat yang kasar. Ya, insya Allah Allah ampuni dosa-dosanya. Insya Allah Allah ampuni. Amin. Nah ini buat jamaah yang ada di rumah nih, mungkin ada juga netizen Betul. yang suka ngetik-ngetik. Ini artis ya gak pernah nongol, tiba-tiba rumahnya bagus, mobilnya bagus, jangan-jangan. Nah itu nauzubillah, buang tuh semuanya tuh ya. Jadi nanti akhirnya termasuk dosa besar buat kita ya, bahayanya nauzubillah min zalik. Nah sekarang nih ya, kita ajak lagi jamaah yang ada di rumah ya akan melihat lagi sebuah tayangan. Tayangan ini bagus banget. Ada nasihat dari guru kita